Apakah mungkin Tuhan hadir di alam materi di dunia ini? Bisakah kita yang relatif menjangkau Tuhan di Ars, Maliki Yaumiddin, puncak akhirat, maha tak terhingga, infinity, absolute? Dalam semesta ini, tidak semua realitas tunduk pada hukum yang sama. Apa yang berlaku di alam dunia ini belum tentu berlaku di alam rohani. Apa yang logis di alam materi bisa jadi mustahil di alam qadim. Karena itu, untuk memahami Tuhan dengan manusia, kita perlu memahami hukum kausalitas dimensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bahmun Ajad Karimullah yang mengampu channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarikat arwah atau tarikat qadim, sehingga fokus bahasan kami terkait dengan ruh, entitas genuin yang otentik, percikan ilahiyah yang tidak dapat dimanipulasi dan diimitasi, yang dengannya manusia berpeluang bersambung ke alam qadim, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang. Melanjutkan bahasan sebelumnya terkait Tuhan dimensional, ternyata pada setiap dimensi mempunyai kausalitasnya masing-masing. Agar pemahaman kita lebih mudah dimengerti, izinkan saya menampilkan slide untuk mempermudah pemahaman kita. Bahwa sebagaimana kita sampaikan di episode yang lalu, semesta ini terbagi menjadi 3 dimensional, yaitu dimensi alam ketuhanan yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian dimensi alam intermediate yang mengadaptasi antara alam ketuhanan dengan alam dunia ini, serta dimensi alam relatif yang ada di dunia ini. Dan ternyata masing-masing dimensi tersebut mempunyai kausalitasnya masing-masing. Baiklah, kita mulai dari dimensi yang tertinggi, yaitu dimensi ketuhanan, dimensi yang ada di alam maha, maha qadim, maha mutlak, dan maha metafisika. Karenanya, yang berlaku di sini adalah non-kausalitas absolut. Namun deskripsi ini pun hanya sekedar untuk memberikan pemahaman bahwa kausalitas di alam maha ini sesungguhnya tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan karena sifatnya absolut. Namun secara prinsip bahwa alam maha adalah sumber dari segala sumber. Seluruh eksistensi perwujudan berasal dari alam ini. Dialah alam kausa prima. Di alam ini Tuhan sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana Asy-Syura ayat 11. Di samping itu juga ditegaskan dalam Quran surat Toha ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya yang Maha Pengasih bersemayam di atas ars. Berdasarkan kepada kedua ayat tersebut, maka konsekuensinya, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan di dimensi ini maka tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan,
tidak dapat diabstraksikan, tidak dapat diilustrasikan, tidak bisa difikirkan, dan tidak bisa dibayangkan. Oleh karenanya, Tuhan di sini pun tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada af'al, dan tidak ada zat. Tuhan yang menempati ars ini, itu pun tidak ada di alam qadim, apalagi di alam dunia ini. Oleh karenanya, ketika Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un pun memerlukan ultrastruktur untuk bisa bersambung dengan manusia, bahkan seluruh entitas di alam dunia ini. Itulah yang disebut dengan tali wasilah. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kita turun ke dimensi di bawahnya, yaitu alam intermediate, alam nur, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang, alam metafisika, alam yang mengadaptasi antara alam ketuhanan dengan alam realitas di dunia ini. Alam intermediate pun sifatnya adalah qadim, sehingga ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sifatnya kekal, genuine, dan otentik. Oleh karenanya, hukum kausalitas yang berlaku di alam ini adalah kausalitas ruh atau kausalitas frekuensi dan gelombang. Sehingga ketika seseorang ingin terhubung dengan alam ini, dia harus berada dalam kesadaran ruhani, atau istilah yang ada di dalam tarekat kami adalah harus mi'raj, atau harus mengalami kuantum, harus terurai sampai ke dalam partikel yang terkecil. Itulah alam ruh, alam intermediate, atau yang sering kita kenal untuk mencapai alam tersebut, yaitu harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di alam intermediate ada perwakilan Tuhan, yaitu ruhani Rasul, yang berfungsi mengadaptasi ruhani manusia dengan alam ketuhanan. Di situ juga ada unsur malaikat. Malaikat adalah cahaya, cahaya adalah partikel dan gelombang. Malaikat adalah semacam energi yang mengatur segala urusan semesta raya ini. Itulah perwujudan Tuhan di alam intermediate, di alam qadim. Dan di situ juga ada kalam qadim. Allah Maha berkalam. Kalamullah di alam ketuhanan tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Namun kalamullah di alam qadim bentuknya adalah kalam qadim. Bentuknya nur, bentuknya ruh, bentuknya cahaya. Maka kita mengenal terminologi Al-Quran qadim, Al-Quran yang tanpa huruf namun bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, sebagaimana Al-Quran surat Al-Waqi'ah 7879. Di alam ini juga kita mengenal adanya Lauh Mahfud, yaitu segala pusat informasi semesta ini ada di situ, termasuk di dalamnya adalah kodo dan kodar. Prinsipnya ini adalah alam blueprint. Segala perwujudan di dunia ini, segala cerita di dunia ini ada catatannya di alam qadim, yaitu dalam bentuk kodo dan kodar. Secara lebih aplikatif, di alam tersebut, alam intermediate tersebut, alam qadim tersebut fungsinya adalah sebagai tali wasilah, tali penghubung antara Tuhan yang ada di alam ars
dengan manusia yang ada di alam dunia ini. Tali wasilah adalah sebuah sistem persambungan ruhani manusia dengan Tuhannya yang diadaptasi oleh ruhani Rasul, sehingga tali wasilah berfungsi sebagai router ruhani, sebagai tali persambungan, dan sekaligus sebagai adaptor dimensional. Di alam tersebut juga kita mengenal alam akhirat. Oleh karenanya, hukum kausalitasnya itu akan terjadi ketika manusia sudah berhasil mengaktifkan ruhaninya. Perjalanan akhirat dapat dilalui ketika kita masih hidup di dunia ini. Inilah pentingnya kita memahami tarekat arwah. Perjalanan akhirat mulai dari hari berbangkit, padang mahsyar, neraka, dan surga itu sifatnya qadim. Karenanya dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada sebelum dunia ini ada dan tetap ada kalaupun dunia ini tidak ada, karena itu adalah alam qadim. Surga dan neraka saat ini sudah ada, padang mahsyar pun sudah ada, hari berbangkit pun sudah ada, karena itu sifatnya qadim. Kalau itu baru diciptakan kemudian, itu namanya baharu. Dan sifatnya kalau baharu berarti ada permulaannya, kalau ada permulaannya berarti ada akhirnya. Oleh karenanya, seluruh peristiwa akhirat adalah berada di alam qadim. Dia sekarang sudah ada. Bagaimana mungkin seluruh perjalanan para nabi menceritakan, mengkisahkan tentang alam tersebut? Apakah Nabi Muhammad tidak mengalami alam tersebut? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ketika beliau bermi'raj, beliau menceritakan tentang kejadian di surga, di neraka, dan di banyak kisah disebutkan bagaimana dahsyatnya alam berbangkit, padang mahsyar, dan sebagainya. Kalau informasi tersebut diperoleh hanya berupa cerita, mungkinkah kebenaran kalamullah yang termanifestasi dalam bentuk kitab suci itu hanya cerita? Tentu tidak, dan pastilah tidak. Itu adalah peristiwa nyata, peristiwa yang pasti dialami oleh setiap utusannya. Seluruh nabi-nabi dan rasul bercerita tentang akhirat. Dan yang menariknya ternyata seluruh rukun iman itu berada di alam qadim. Rukun iman adalah entitas qadim, sehingga dia akan mempunyai kausalitasnya sendiri. Tidak bisa dijangkau rukun iman dengan instrumen jasad, instrumen materi, karena dia sifatnya qadim, sehingga harus dijangkau melalui ruhani kita. Iman kepada Allah itu ada di alam maha qadim, jauh dari mencukupi untuk kita bersambung dari alam materi ini. Iman kepada malaikat pun dia ada di alam qadim, bentuknya ruh, bentuknya cahaya. Dia pun tidak mungkin dipahami, dijangkau, disentuh oleh kita yang materi ini. Rukun iman selanjutnya, iman kepada kitabullah, pun di situ tidak menyebut merek, namun kitabnya Allah. Itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada nama dan tidak perlu nama, karena di alam intermediate tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada suara, apalagi kalimat. Demikian halnya iman kepada Rasul pun tidak disebut namanya. Itulah yang disebut dengan ruhani Rasul.
Ruhani Rasul adalah sebuah frekuensi ilahiyah yang pasti, yang tetap, yang tidak berubah. Perwujudannya di dunia ini bisa berubah-ubah. Ada Rasul Ibrahim, ada Rasul Musa, ada Rasul Isa, ada Rasul Muhammad, dan lain sebagainya. Itu adalah alamat yang ada di dunia ini, perwujudan yang ada di dunia ini. Namun hakikatnya adalah sebuah entitas yang sama. Itulah frekuensi ruhani Rasul yang bersambung dengan frekuensi ilahiyah. Dan itulah sesungguhnya frekuensi tali wasilah. Dan selanjutnya, iman kepada hari berbangkit serta qada dan qadar. Itu semuanya adalah entitas ruhani. Ruhani hanya kompatibel dengan ruhani. Tidak mungkin ruhani bisa disentuh, dipahami oleh materi ini. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, seluruh rukun iman sifatnya adalah ruhani. Ia berada di alam qadim dan dia hanya bisa disentuh dengan ruhani pula. Dan wujud daripada atau hasil dari pencapaian di alam ruh ini yang kita kenal dengan takwa, iman, ikhlas. Itu semuanya adalah makom-makom ruhani. Tidak mungkin orang hanya mengandalkan aktivitas jasad bisa mencapai makom tersebut. Sekali lagi, makom takwa, iman, ikhlas adalah makom ruhani. Hanya bisa dijangkau oleh hamba-hamba yang ruhaninya sudah diaktifkan, ruhaninya sudah disucikan. Itulah alam intermediat, alam qadim, dan hukum kausalitasnya. Dia mempunyai kausalitasnya sendiri. Kemudian kita turun lagi ke alam yang paling bawah, alam kasar, yaitu alam relatif, alam baharu, alam fisik, alam yang dapat dikenali oleh akal rasional. Akal rasional hanya kompatibel di alam dunia ini, di alam yang materi ini. Akal hanya bisa memproses sesuatu yang dapat dibaca oleh pembaca virtual kita, oleh panca indera kita, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, akal hanya mampu mengeksplorasi seluruh entitas yang ada di dunia ini. Entitas ruh di alam qadim tidak mungkin terjangkau oleh akal. Karenanya tidak mungkin kita menjangkau apalagi Tuhan di alam maha qadim. Di alam qadim pun kita tidak bisa mengenalinya. Kita tidak bisa dengan akal kita mengenali ruh, mengenali malaikat, mengenali kalam qadim, lauh mahfud, qada dan qadar. Itu tidak mungkin karena tidak kompatibel. Alam relatif di dunia ini mempunyai sifat yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya dia berubah seiring dengan perubahan ruang, seiring dengan berjalannya waktu. Dan alam ini juga terikat oleh hukum sunatullah. Oleh karenanya, seluruh entitas di dunia ini, seluruh peristiwa di dunia ini dapat dimanipulasi, dapat diimitasi, dapat dimasalisasi, dapat direproduksi. Artinya, bisa dibuat artifisialnya, bisa dibuat imitasinya. Bahkan sebentar lagi ada makhluk yang menyerupai manusia. Pada saat nanti teknologi robotik berkelindan dengan artificial intelligence,
maka itu akan menyerupai manusia, sebuah entitas yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, nanti akan bisa diimitasi, akan bisa dibuat artifisialnya. Pada prinsipnya, kausalitas di alam materi ini mengikuti ilmu pengetahuan atau sains. Seluruh aktivitas yang ada di dunia ini terkapsul di alam yang relatif. Walaupun kalau kita deskripsikan lebih lanjut lagi, di alam relatif ini ternyata juga ada dua alam, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Namun ini akan kita bahas di bahasan lebih lanjut. Dan ternyata di alam dunia ini Tuhan selalu mengirimkan utusannya, perwakilannya, selaku transmitter rohani untuk menjaga kebersambungan rohani manusia di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim, di alas, di puncak akhirat. Dia bisa nabi, bisa seorang ulil amri, bisa seorang walia mursida, atau rasulun min anfusikum, ataupun bisa juga al-ulama warasatul anbiya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana hukum kausalitasnya. Ini agar kita lebih memahami aktivitas-aktivitas apa, peribadatan seperti apa, dan bagaimana kualitasnya agar bisa bersambung ke dalam sistem wasilah tersebut. Bahwa ternyata segala macam ritual, agama apapun, kepercayaan apapun, dengan bentuk gerakan dan bacaan apapun, demikian halnya afirmasi ke dalam diri sendiri, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum law of attraction, mistik, demikian juga aktivitas gerak, suara yang bisa diamati oleh pembaca virtual kita. Keseluruhannya itu, kalau sifatnya non-frekuensi ilahiyah, tidak ada frekuensi ilahiyahnya, maka seluruh aktivitas tersebut semata-mata sifatnya hanyalah aktivitas duniawi. Mana mungkin seluruh yang materi tersebut bisa bersambung ke alam yang di dimensinya berbeda. Jangankan berbeda alam, suara kita saja amat terbatas. Kita yang dibedakan oleh antar kota, untuk dapat berbicara secara langsung, kita perlu alat komunikasi, kita perlu perangkat yang memadai, apalagi berkomunikasi yang berbeda secara dimensional. Dan di alam ini, dalam perspektif ibadah, kita hanya mampu melaksanakan yang sifatnya gerak lahiriah, yang sifatnya syariat, atau dalam agama Islam dikenal dengan rukun Islam. Manifestasinya bisa dalam bentuk kepatuhan, ketundukan terhadap syariat. Hal tersebut selaras dengan Quran Surat Al-Hujurat 14, yang pada intinya ketika sekelompok Arab Badui mendatangi Rasul, mereka menyatakan, "Ya Rasul, kami telah beriman, tetapi katakanlah bahwa kamu belum beriman, tapi kamu baru berislam, karena iman belum ditancapkan ke dadamu." Jadi sudah sangat jelas, Quran Surat Al-Hujurat 14 itu mengindikasikan, menegaskan bahwa keimanan adalah sifatnya qadim, sifatnya ruhani. Pemirsa dimanapun berada, sebagai tambahan terkait dukungan dalil yang saya sampaikan tersebut,
terutama terkait pola hubungan dimensional. Yang pertama Quran surat At-Duha ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Kemudian Al-A'raf ayat 54 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Kemudian Al-Surah ayat 51 yang artinya tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusannya lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Demikian halnya dengan hadis yang artinya sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak naik sedikit pun darinya hingga engkau bersolawat atas Nabi. Ini juga menarik. Artinya secara langsung tidak mungkin manusia di dunia ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Sebagaimana As-Surah 51. Kemudian di hadis tersebut doa pun tidak akan sampai kecuali bersolawat. Namun yang menarik di sini, bersolawat pun jangan diartikan sebagai berbicara atau mengucapkan, karena di As-Surah 51 ucapan atau pembicaraan kita tidak sampai. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, bersolawat adalah kita mempersambungkan rohani kita terhadap frekuensi ruhani Rasul. Jadi itu prinsip bersolawat. Karena hanya dengan frekuensi ilahiyah yang tersambung dalam sistem wasilah yang memungkinkan kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih lanjut kami sampaikan poin-poin kritikal atau simpulan-simpulan. Yang pertama, Tuhan pada dimensi tertinggi di ars mempunyai kausalitasnya. Maha mutlak, tidak mungkin bercampur dengan relatif. Bahkan untuk bersambung dengan dimensi di bawahnya memerlukan ultrastruktur berupa tali wasilah. Kemudian yang kedua, alam nur atau alam roh atau alam intermediate adalah alam qadim yang tidak terikat ruang dan waktu. Seluruh perwujudannya ada di alam ini. Alam qadim, lauh mahfuz, alam akhirat, malaikat, dan sebagainya. Itu adalah perwujudan Tuhan di alam intermediate, di alam qadim. Dan kemudian alam baharu di dunia ini juga mempunyai kausalitasnya sendiri. Ia dibatasi oleh ruang dan waktu, mempunyai umur teknis. Seluruh pergerakan di alam dunia ini terkapsul oleh kausalitasnya. Bahkan aktivitas manusia yang sifatnya abstrak sekalipun, jika tidak bersambung ke frekuensi ketuhanan, maka justru terperangkap dalam alam bawah sadar. Yang terakhir ini akan secara khusus kami bahas pada episode berikutnya. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.